Shalom, Bapak bisa semua bersuka cita siang hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, siang hari ini saya rindu menyampaikan mengenai kacau balau diubah Tuhan menjadi sukses luar biasa. Mungkin kita merasa wah lewat COVID pandemi ini, kok hidup saya mulai kacau balau. Kacau balau. Tapi Tuhan bisa sanggup mengubah menjadi sukses luar biasa. Ada satu ketika di Alkitab, zaman Raja Asa, di mana begitu kacau, sampai orang berangkat kerja, itu tidak bisa pulang kembali dengan selamat. Begitu menakutkannya ya. Berangkat kerja, pulang nggak bisa selamat. Ya, ini menunjukkan mungkin keadaan kita hari ini terkurung, ketakutan. Tapi Raja Asa sanggup disertai Tuhan dan berkemenangan. Kita juga disertai Tuhan dan berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita buka bersama-sama 2 Tawarik 15 ayat 1-7. Mari baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara 2. Begitu terus-terusnya sampai ayat 7 kita sama-sama baca. 2 Tawarik 15 ayat 1-7. 1. Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ini nabi Bapak Ibu ya. 2 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana engkau meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. 3. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. 4 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. 5. Nah ini. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar. Kacau balau di antara segenap penduduk daerah-daerah. 6 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Mungkin kita mengalami berbagai-bagai kesesakan. Ya. Kita katakan sama-sama 7. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada 3 kunci supaya kita bisa mengubah dari keadaan kacau balau, dari keadaan ketakutan terpenjara, berangkat dengan selamat, kadang nggak bisa pulang dengan selamat ya, saking kacaunya. Mungkin hari ini kita berangkat dari rumah ketakutan. Hari ini gimana caranya kita berkemenangan? Ada 3 kunci yang dilakukan Raja Asa. Yang pertama adalah mencari Tuhan. Ini kunci yang pertama dan yang paling penting. 2 Tawarik 15 ayat 2. Bila mana engkau mencari Tuhan, Tuhan bersedia ditemui. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan itu tangannya selalu terbuka untuk kita. Tapi seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Bagaimana kita ini harus mendekat sama Tuhan? Kita doa. Bangun kembali mesbah doa kita. Raja Asa waktu dengar ini, langsung diajak semua rakyatnya. Semua rakyat harus mencari Tuhan. Harus menyembah Tuhan, harus ke bait Allah. Kalau nggak mau ke bait Allah, dirajam batu sampai mati. Kenapa sih Raja Asa memutuskan seperti itu? Dengar baik Bapak Ibu. Maliaki 3 ayat 18. Dikatakan di sana Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Ternyata Tuhan itu menilai seseorang itu dari dia beribadah apa tidak. Dari dia benar apa tidak. Kalau orang cari Tuhan,
dia pasti dibedakan. Boleh orang semua ngomong tambah susah. Kita anak Tuhan yang ibadah sama Tuhan, tambah sukses. Tambah sukses diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Raja Asa, itu bangsa lawan bangsa ya. Berarti kan, wah seluruh dunia. Raja Asa diberkati Tuhan, menang terus. Bahkan 41 tahun dia berkemenangan. Ya. Saya kasih gambar chart ini Bapak Ibu ya. Chart ini dibuat yang atas yang hijau itu waktu kerajaan jadi satu. Dipimpin sama Saul, Daud, Salomo. Ketika selesai Salomo, karena Salomo ini berdosa, kerajaannya pecah jadi dua. Ya, ini tulis dalam Raja-Raja, Kitab Raja-Raja dan Kitab Tawarik. Ada Raja-Raja Israel, itu 10 suku ya. Raja-Raja Yehuda itu 2 suku. Nah Bapak Ibu, ditulis di sini berapa tahun mereka memerintah. Raja Asa 41 tahun. Enggak pernah kalah. Menang terus. Orang kalau cari Tuhan, itu menang terus. Dalam hidupnya sama-sama katakan sama saya kalau cari Tuhan pasti berkemenangan. 1, 2, 3, saya kalau cari Tuhan pasti berkemenangan. Nah, raja-raja yang lain ada cuma 6 bulan gugur. Bahkan ada yang 7 hari. Bayangkan Bapak Ibu baru dilantik minggu depan turun lagi. Kalah. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca Raja-Raja dan Kitab Tawarik, kuncinya cuma satu. Apakah raja itu mencari Tuhan apa? Tidak. Selesai. Itu kesimpulannya. Kalau raja itu mencari Tuhan, pasti dia berkemenangan. Kalau kita cari Tuhan, kita juga pasti berkemenangan. 2021 tahun kemenangan kita semua. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi kunci ya, ini garis bawah benar-benar. Maliaki 3:18. Tuhan itu akan mengadakan perbedaan yang jelas. Seperti siang dan malam. Seperti udara dan tanah. Beda jauh, langit bumi ini bedanya. Siapa? Orang yang cari Tuhan. Ibadah diangkat. Tapi orang yang jauh daripada Tuhan direndahkan. Ya, jadi Bapak Ibu, ibadah kita siang ini tidak sia-sia. Katakan sama-sama tidak sia-sia. 1, 2, 3. Katakan kepada kanan kiri, tidak sia-sia loh Bu. Tidak sia-sia loh Pak datang hari ini. Ya, katakan ya 1, 2, 3. Tidak sia-sia loh Bu. Tidak sia-sia loh Pak datang hari ini. Tidak sia-sia. Karena Tuhan akan membedakan. Orang lain semakin surut, kita semakin diberkati naik. Promosi ada dalam jalan hidup kita. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu dengan cepat. Apa kunci kita mengubah kacau balau menjadi sukses luar biasa? Ya, mungkin keluarga kita lagi kacau, ada problem. Ya, pekerjaan kita kacau, ada problem. Kesehatan kita atau jalan hidup kita apapun. Yang pertama kuncinya, ayo cari Tuhan. Di tangan Tuhanlah kuasa untuk jadi besar, jaya, kaya, diberkati. Yang kedua, apa pesan Tuhan kepada Raja Asa melalui Nabi Azaria? Yang kedua, 2 Tawarik 15 ayat 7. Kuatkanlah hatimu. Banyak orang cari Tuhan, tapi pulang hatinya masih takut. Banyak orang selesai berdoa, tapi masih khawatir. Kuatkanlah hatimu. Kalau bersama Tuhan, kita pasti berkemenangan. Selesai doa, Alkitab mencatat, imanilah bahwa engkau telah menerimanya. Jangan sampai kita doa nggak punya iman. Habis doa, ya udahlah Tuhan tolong ya nggak apa-apa, Tuhan nggak tolong ya nggak apa-apa. Oh bukan gitu. Waktu selesai doa, kita harus percaya, Tuhan pasti tolong saya. Hati kita kuat. Bapak Ibu Saudara, satu kali, ya, ada seorang bernama Martin Luther. Ya. Ini adalah bapak reformasi gereja. Dulu gereja golongan yang lama itu suka jual surat penebus dosa. Jadi kalau mau ditebus dosanya harus bayar. Ya. Terserah mereka mau 10 juta, akhirnya mereka bayar 10 juta, oh dosamu sudah diampuni. Ya. Duitnya dipakai apa? Dipakai bangun gereja. Ya.
Nah, Martin Luther sadar, nggak benar ini. Lah, yang nggak punya duit gimana cara tebus dosanya? Martin Luther langsung ngomong, firman Tuhan berkata, kita ditebus diampuni, sola gratia hanya oleh anugerah. Kita diampuni sola fide hanya oleh iman. Dan sola scriptura hanya oleh firman. Dia cerita-cerita. Ya. Hanya oleh anugerah, hanya oleh iman, hanya oleh firman. Ya, makanya itu saya tergerak ya Bapak Ibu Saudara. Di YouTube saya, di YouTube Pastor Ishak, saya buat satu segmen namanya Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Ya. Kenapa? Supaya orang sadar anugerah Tuhan. Saat kita mengerti bahwa Tuhan itu rela memberi anugerah yang besar, hidup kita ini benar-benar berarti dan semangat. Ya. Harus punya pengertian yang besar. Nah, kita kembali ke sini. Ketika golongan yang lama jual surat penebusan, diberitahu sama Martin Luther, kita ini selamat karena anugerah, karena iman, karena firman. Jualannya surat penebusan ini laku apa enggak, Bapak? Berkurang, kan? Duitnya masuknya berkurang. Apa yang terjadi? Golongan yang lama, gereja yang lama ini, nyerang Martin Luther, dikejar, mau dibunuh. Dikejar-kejar seluruh daerah negeri itu, dikejar ya. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Martin Luther enggak takut. Dia tetap humoris. Dia tetap bisa tertawa-tawa sama istrinya. Sampai satu kali ada berita yang dia enggak siap. Tiba-tiba masuk, dia takut. Dia takut luar biasa. Martin Luther yang tadinya humoris tiba-tiba jadi perenung. Ya, istrinya lihat, istrinya namanya Catherine, Bapak Ibu ya. Catherine Luther. Ketika istrinya lihat, loh suamiku ini biasanya suka cita, suka bergurau, kok sekarang melamun. Dibiarkan, mungkin capek. Ya, tidur lagi, bangun lagi, tetap gitu. Sampai malam ditanya-tanya, nggak mau jawab. Tapi sedih, lemah. Takut mukanya. Sampai esok hari dilihat masih seperti itu. Ketika Martin Luther pergi, Catherine Luther ini di rumah pakai baju berkabung. Hitam-hitam semua, pakai topi hitam ya. Ketika Martin Luther ini pulang, ketok pintu, dibuka sama Catherine Luther. Kaget Martin Luther. Loh, siapa yang meninggal, Catherine? Jawab Catherine Luther, Tuhan sudah meninggal. Loh, Martin Luther kaget ya. Mana mungkin Tuhan sudah meninggal? Kamu ini gila. Catherine Luther menjawab, iya, buktinya kamu, orang Martin Luther, harusnya ada Tuhan yang hidup di dalammu. Kenapa kok kamu takut? Martin Luther terasa tertampar. Dia sadar, kalau Tuhannya hidup, pasti ada masa depan. Kalau Tuhan kita hidup, kita semua pasti punya masa depan yang cerah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kenapa kita takut? Martin Luther rasa tertampar. Dan sejak hari itu, dia kembali humoris. Karena itu ditulis dalam bukunya Martin Luther. Orang beriman itu humoris. Nggak tegang terus ya. Diajak bergurau sama istrinya, apa. Wajus. Anaknya ngomong, Pak aku dapat nilai ini online Pak, ya apa cara. Terserah nanti mamamu marah. Wah ini kurang beriman, ketakutan, khawatir. Orang beriman itu apa Bapak Ibu? Humoris. Coba lihat kanan kiri, ini humoris apa stres? Humoris apa stres kanan kiri ya? Pak Yosua humoris apa stres? Ya. Puji Tuhan, kalau humoris puji Tuhan, sukacita ya. Tahukah Bapak Ibu, waktu kita menguatkan hati kita, percaya sama Tuhan, kita suka tertawa. Ada 6 manfaat tertawa dari dalam hidup kita. Kalau kita suka tertawa ya. Yang pertama, memanjakan kontraksi otot, tekanan darah dan detak jantung, alias gak gampang hipertensi. Orang suka tertawa, tekanannya, darahnya, santai, tenang, ya, sehat, panjang umur.
Ya, nggak gampang terserang yang macam-macam, stroke, serangan jantung, dijauhkan lah. Orang kalau beriman suka tertawa, diberkati panjang umur, sehat. Yang kedua, tertawa itu menghilangkan kelelahan otak dan menyegarkan pikiran yang kusut. Jadi kalau kita ini suntuk gitu ya, kita harus tertawa. Ya. Dan karena menyegarkan itu gimana caranya, Pak? Dengan cara mengurangi hormon kortisol, dopak, dan epinefrina. Dikurangi. Semua hormon yang buat kita sakit. Kortisol itu membuat kita sakit. Kalau stres itu, kortisol ini bahkan bisa membangunkan kanker. Nah, kalau kita suka tertawa, orang beriman suka tertawa, humoris. Bukan kanker yang tumbuh, tapi berkat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Kenapa sih orang beriman itu panjang umurnya? Fisiknya aja ngikut. Tertawa itu buat kita sehat. Orang beriman pasti suka tertawa. Lanjut, yang ketiga. Kalau suka tertawa, membantu mengontrol mental. Tekanan pikiran, rasa takut, depresi, bingung. Ya. Kalau Bapak Ibu lagi bingung, lagi takut, lagi depresi, ya, kita harus banyak tertawa. Ya. Kita masukkan info-info yang baik dari firman. Yusuf pernah gagal, tapi Yusuf diberkati naik. Daud pernah gagal, tapi Daud diberkati naik. Aku pernah gagal, tapi aku diberkati Tuhan naik. Kita cerita yang baik, yang positif. Firman itu positif ya. Kalau kita masukkan berita luar terus, sulit tersenyum. Ya. Karena itu kuatkan hati dengan firman. Kebenaran firman Tuhan membangun iman. Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10:17. Ya. Kalau kita suka tertawa, ya, kita nggak depresi, tapi sukacita. Yang keempat, dengan cepat ini ya. Orang suka tertawa itu gimana? Yang keempat, meningkatkan imun tubuh sehingga tubuh kebal penyakit. Nah, ini penting ya. Banyak penyakit di luar sana sekarang. Orang kalau beriman suka tertawa, maka kita akan diberkati Tuhan sehat. Survei membuktikan ternyata ya, orang yang meninggal karena COVID sama orang yang meninggal karena kepikiran COVID itu lebih banyak yang kepikiran COVID. Kenapa? Karena kalau sudah kena mental, imun semua turun. Gak akan menang kita. Tapi kalau kita beriman, sukacita, percaya Tuhan menyertai kita, imun kita kuat, kita diberkati sehat, panjang umur. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tetap ya pakai protokol, tetap. Tapi kalau kita beriman, imunnya naik tinggi, ya, sehat. Yang kelima, sebagai obat bius menghilangkan rasa sakit pada penderita rematik. Jadi kalau kita rematik, itu sakit ya, rematik itu sakit. Harus suka tertawa. Tertawa itu seperti obat bius. Tadinya sakit rematiknya, sekarang udah gak sakit. Karena suka tertawa. Dan yang keenam, meningkatkan kecerdasan. Nah ini ya, kalau mau cerdas, kita harus beriman dan bersukacita. Anak muda kalau mau cerdas harus punya iman. Kenapa Daniel, Abednego, Sadrak, Mesak itu pinternya 10 kali lah daripada orang biasa? Karena mereka punya spirit. Mereka ini beriman luar biasa. Kecerdasannya itu naik. Ya, kalau Bapak Ibu mulai merasa, kok aku ini mulai pikunan ya, mulai lupaan ya. Ayo kita mulai lebih banyak lagi baca firman. Beriman, bersukacita. Kita diberkati Tuhan, cerdas, sehat, sukses, berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi yang kedua, gimana mengubah kacau balau jadi sukses. Yang pertama mencari Tuhan. Yang kedua, ayo kuatkan hati kita. Jangan down. Kalau Tuhan itu hidup, kita pasti berkemenangan. Sebab dia hidup, ada hari esok yang cerah. Dan Tuhan ada di pihak kita kalau kita orang benar. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang membuat kita bisa mengubah kacau balau jadi sukses?
Yang ketiga, 2 Tawarik 15 ayat 7. Jangan lemah semangatmu. Kita baca ya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Banyak orang kalau sudah lemah, wah males. Wah kerja ya, mau kreatif itu. Aduh nanti gak ada hasilnya. Dengar firman Tuhan hari ini. Kalau kita semangat, ada upah bagi usahamu. Yang ngasih upah siapa? Tuhan. Ini Nabi Allah yang ngomong Bapak Ibu. Raja Asa, jangan lemas. Kuatkan imanmu, cari Tuhan, semangat. Kerjakan bagianmu. Nanti kamu pasti dapat upah. Raja Asa melakukan ini. 41 tahun. Raja Asa berkemenangan. Hari ini juga pesan ini sampai kepada Bapak Ibu Saudara. Hari-hari depan kita. Hari-hari yang berkemenangan. Ayo semangat. Katakan sama-sama, ayo semangat. 1, 2, 3, ayo. Boleh tangannya gerak dong Bapak Ibu ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3, ayo. Semangat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, kenapa saya suruh tangannya gerak? Dalam New King James Version, ya, kata semangat itu artinya tangan yang tidak jadi lemah. Orang kalau nggak semangat, cirinya apa Pak? Tangannya ini males. Aduh males ya. Ngetik males ya. Ngapa-ngapain males. Orang kalau nggak semangat, tangannya males. Bahkan Alkitab mencatat, orang males cirinya apa? Tangannya dimasukkan pinggan. Pinggan itu kayak gelas gini ya, isi madu Bapak Ibu ya. Kepingin madu. Tangannya dimasukkan gini, cerak. Tapi terlalu malas, terlalu capek untuk ngangkat tangannya ke mulut. Ini benar-benar malas ini orang ya. Orang gak semangat, tangannya pasti gini. Waduh, setengah jalan. Kerja itu setengah-setengah. Aduh, sampai sini aja lah. Terus coba sampai sini aja lah. Rasanya gak ada hasilnya ini. Nah ini ciri-ciri orang malas. Firman Tuhan ngomong hari ini. Jangan lemah semangatmu. Jangan lemah tanganmu. Ayo, tetap kerja keras. Kita kasih yang terbaik. Tuhan yang menyempurnakan. Ini loh, Tuhan yang kasih upah. Ayo semangat. Sekali lagi, sama-sama katakan ya. Ayo semangat. 1, 2, 3, ayo. Semangat. Yang tadinya mulai putus asa. Mulai menyerah, wis gak tahu kuliah ini, aduh aku gak tahu, gak ada pikiran ini apa mau UAS. Anak muda ya, aduh gak tahu. Ayo semangat, buka lagi laptopnya, belajar lagi. Mungkin karena terlalu sering kita work at home. Bangun tidur gak mandi langsung buka laptop. Atasnya jajasan, bawahnya celana kolor. Ya kan? Oh, kalau kuliah, anak-anak kuliah tidurnya malam kan, anak muda itu tidurnya di atas jam 12 biasanya. Oh, di atas jam 12 Instagraman. Sekarang lagi rame TikTokan gitu ya. Oh, gak habis-habis sampai pagi di scroll sampai baterai habis, ganti HP. Ada HP nomor 2. Ya, oh sampai pagi, begitu besok pagi telat. Kuliah, gak usah mandi, off cam aja. Kameranya matikan aja. Ya, biar gak tahu kalau berantakan. Karena begitu sering kita kayak gitu. Gak tahu mandi, gak tahu siap-siap, ya, gak pernah mandi, gak pernah siap. Malas. Hati-hati Bapak Ibu, roh malas itu sedang menyerang banyak orang. Kalau kita mau mencapai hasil, jangan malas, tapi semangat. Amin. Amsal 18 ayat 14. Ya, kita baca. 2 ayat terakhir. Amsal 18:14 dikatakan di sini. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang semangat itu bisa nanggung apa aja sampai dia menang.
Mau nanggung tugas, mau nanggung problem, masalah keluarga, masalah kerjaan. Kalau orang semangat, dia sanggup. Sampai selesai aku mau menang. Itu orang semangat. Sanggup dia. Tapi kalau sudah gak semangat, loyo, belum apa-apa sudah ambruk. Ya, semangat itu penting. Orang Kristen harus berapi-api. Alkitab mencatat, jangan padamkan roh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohnya itu menyala-nyala. Waduh, gak bisa diem. Pelayanannya dibuat apa lagi ya? Ngembangkan kemana ya? Ya, wah aku pengen pelayanan ini, pengen pelayanan itu. Aku pengen ngerjakan ini, mengerjakan itu. Kreatifnya keluar. Tuhan minta kepada Raja Asa dan kepada kita semua. Kalau mau mengubah keadaan kacau balau menjadi sukses. Ayo semangat. Kita harus tangannya gak lemah, tapi semangat. Ayat terakhir. Amsal 10. Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Tangannya ya. Tangannya jangan sampai lemes, lambat, santai-santai, gak tahu mau ngapain ya. Masuk kantong ya tangannya, diem aja gitu. Rajin. Kalau kita rajin, kita pasti diberkati Tuhan. Ya, 3 kunci mengubah kacau balau menjadi sukses. Yang pertama, carilah Tuhan. Terbukti dari raja-raja. Kenapa raja itu runtuh? Kenapa raja itu kalah? Karena dia gak cari Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat. Kalau kita cari Tuhan, kita pasti berkemenangan. Kita pasti dipulihkan. Kacau balau menjadi sukses luar biasa. Yang kedua, kuatkan hati. Jangan sampai kita cari Tuhan, habis itu pulang takut lagi. Pulang ketar-ketir lagi. Lemes lagi. Ayo kita beriman. Tanda orang beriman itu humoris. Suka tertawa. Kalau tertawa, berkatnya datang, sehatnya datang, panjang umur diberkati Tuhan. Yang ketiga, ayo tetap semangat. Tangannya gak boleh lemes. Ya, tangannya semangat, kreatif, maka engkau adalah orang yang diangkat, dipromosikan. 2021 bukan tahun kekalahan, tetapi tahun kemenangan dan diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pesanmu sudah hamba sampaikan. Biarlah kebenaranmu menguatkan setiap kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan penolong yang selalu setia hanya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara
berikan semangat. Kaulah harapan. Kau tak pernah gagal Tuhan, menolong setiap kami. Percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Mungkin tidak ada yang tahu kami putus asa. Kelihatannya luarnya baik-baik saja, tapi kami putus asa. Tuhan jamah hati kami. Berikan kekuatan yang baru. Berikan harapan dalam nama Yesus. Kami kuat, kami semangat karena Tuhan. Segala perkara. Hari ini yang mungkin putus asa, merasa tidak ada harapan. Dengan baik-baik bersama Tuhan, masa depan kita cerah. Yeremia 29:11, masa depan kita penuh pengharapan. Tidak ada kecelakaan, tidak ada masa depan suram. Yang ada berkat yang melimpah, kemenangan, pemeliharaan, kekuatan bersama dengan kita. Kiranya Engkau terjemahkan seluruh kebenaran Allah hari ini sesederhana mungkin, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Dan Roh Kudus mampukan kami, berikan kami kekuatan. Bahkan kekuatan ilahi itu boleh menyertai kami. Kami cakap, kami sanggup menanggung segala perkara. Dan bersama Tuhan kami pasti berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Hamba alaskan semua kebenaran firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus.